Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat bahan diskusi terkait dengan kunjungan Ganjar Pranowo ke IKN Nusantara. Dan ini sekaligus menunjukkan komitmen pasangan ini akan pembangunan, keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara di masa yang akan datang. Namun sebelum kita masuk kepada diskusinya, kita harus clear dulu bahwa salah satu yang menentang keberlanjutan IKN Nusantara ini adalah Capres Baswedan, Anies Baswedan. Kelompok beliau ini mengatakan bahwa kalau mereka yang menang dalam pemilu Pilpres 2024, mereka akan menyetop pembangunan IKN Nusantara ini. Ketika diingatkan bahwa ini sudah ada undang-undangnya, mereka bersikukuh akan membuat revisi undang-undang atau membuat undang-undang baru atau yang setara dengan itu untuk membatalkan keberlanjutan IKN Nusantara ini. Jadi kalau Bapak, alasan mereka karena menurut mereka justru pembangunan IKN Nusantara ini membuat ketimpangan baru di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan mereka tidak setuju membangun IKN Nusantara ini dari tengah hutan. Kenapa tidak kota-kota yang sudah ada dikembangkan? Artinya uang yang 500 triliun itu dibagi habis di provinsi atau di kota-kota Indonesia. Itu logikanya. Mereka lupa ya. Ada sesuatu yang mereka lupa bahwa pembangunan IKN Nusantara, pemindahan ibu kota Nusantara ini sebetulnya adalah keinginan dari founding father. Kita tahu founding father kita itu ada 3, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Soekarno lah yang menghendaki adanya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, karena itu merupakan gravitasi sentris ya, pusat gravitasi tengah-tengahnya Indonesia. Itu satu, ada keinginan founding father di sana. Dan kemudian kelihatannya Bapak kita Anies Baswedan tidak tahu bahwa pola pembiayaan di IKN Nusantara itu memang 500 triliun. Tetapi itu bukan semuanya dari APBN. Dari APBN itu hanya 20%. Yang 80%-nya itu diambilkan dari kerjasama antara sektor swasta dan negara. Baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan untuk sampai saat ini itu sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, mari kita lihat. Memang ya pembangunan IKN Nusantara ini adalah sebagai simbol kota modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang eksklusif baik dalam infrastruktur maupun dalam kebudayaan. Jadi ini adalah pembangunan ibu kota negara yang merupakan jati diri Indonesia dalam era baru. Simbol menuju tahun emas 2045. Nah, kalau kita rep tadi bahwa yang menentang IKN ini, mereka tidak menyadari bahwa Jakarta itu dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu penduduknya bisa 25 juta orang. Bagaimana memfasilitasi orang sebanyak itu di daerah yang sempit seperti itu? Infrastruktur yang sejak dibangun dari zaman Belanda yang tambal sulam di mana-mana pasti Pak Balio. Itulah yang membuat ibu kota itu harus dipindahkan. Mereka juga tidak paham bahwa Pulau Jawa itu sampai sekarang itu ada 150 juta orang. Sementara di Kalimantan itu hanya 19 juta orang.
Dan di Papua itu hanya 4,5 juta orang. Dan di Sulawesi itu ya hanya sekitar di antara itu 7 orang. Betul-betul pemindahan ini adalah suatu kesempatan, suatu peluang emas untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang sentris. Nah, ini merupakan IKN Nusantara ini merupakan simbol kemampuan Indonesia membangun infrastrukturnya dan budayanya. Kenapa itu kita tonjolkan? Karena kita melihat ya, setelah kita lihat dalam 10 tahun belakangan ini, kepemimpinan Joko Widodo membangun infrastruktur di Indonesia begitu masif. Tetapi kalau itu dibandingkan dengan negara tetangga atau negara maju di sekitar kita, itu masih jauh. Kita masih tertinggal jauh. Ranking kompetitif kita dalam hal infrastruktur untuk dunia itu ada di 51. Yang tadinya itu di 54. Bagaimana jomplangnya. Dan kalau kita bandingkan dengan di ASEAN, kita itu masih di urutan kelima. Di sana masih ada Singapura, masih ada Malaysia, masih ada Thailand, masih ada Vietnam, baru kita. Nah, tetapi memang ya setelah Indonesia dalam kepemimpinan Joko Widodo, ini Indonesia telah membangun infrastrukturnya di 3 sektor itu. Ya di darat, baik itu berupa jalan tol dan jalan biasa, jalan provinsi, jalan negara dan jalan. Tapi kalau itu dibandingkan dengan negara misalnya ya, dengan ya ambillah Tiongkok, RRT ya, kita itu baru punya sekitar 3.000 km jalan tol. Tiongkok itu sudah punya 190.000 km. Bayangkan, complangnya itu bukan main. Dan kalau kita bandingkan bendungan di Indonesia ya baru sekitar 300 bendungan yang dibangun sampai saat ini. Kalau kita lihat di Korea Selatan, mereka sudah membangun 20.000 bendungan. Kalau kita lihat ke RRT lagi, 98.000 bendungan. Sama sekali tidak sebanding. Bagaimana membuat Indonesia menjadi supaya disukai oleh para investor, ya infrastrukturnya itu harus dikembangkan. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita ke depan. Nah, dan itu dimulai dari IKN Nusantara itu. Dan itu bukan karena Indonesia punya uang, tapi itu semata-mata suatu strategi bagaimana dengan modal yang terbatas mungkin ya, dalam hal ini 2% mampu mengelaborasi sebesar 80% lainnya dari 500 triliun dari kalangan swasta, baik nasional maupun internasional. Sungguh cemerlang ide itu. Dan sekarang itu dibangun. Investor dalam negeri sudah masuk dan sudah terjadi sinergitas di sana. Dan itu menggembirakan. Jadi kunjungan Pak Ganjar Pranowo kemarin ke IKN Nusantara sebagai simbol keberlanjutan pembangunan IKN itu, dan juga menunjukkan kepada halayak bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud Sesla yang secara konstan mendukung pembangunan IKN Nusantara. Bapak dan Ibu, itulah mari kita lanjutkan pembangunan IKN Nusantara untuk pembangunan Indonesia yang lebih sentris, lebih modern menuju Indonesia emas di tahun 2045. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.